Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ratatul Munawwaroh. Saya mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama ada Pancasila pada zaman penjajahan, 2. Pada masa kebangkitan nasional, yang ketiga pada zaman penjajahan Jepang, keempat pada masa proklamasi kemerdekaan, dan yang kelima ada masa setelah proklamasi. Yang pertama saya akan menjelaskan Pancasila pada zaman penjajahan. Bangsa asing masuk ke Indonesia awalnya untuk melakukan perdagangan, namun kemudian berubah menjadi praktek penjajahan. Adanya penjajahan membuat perlawanan dari masyarakat Indonesia dari wilayah Nusantara. Namun karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka, maka perlawanan tersebut senantiasa sia-sia. Masuknya agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam di Indonesia menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Ada beberapa kerajaan yang jaya pada saat itu, salah satunya adalah Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Majapahit melahirkan beberapa empu seperti Empu Prapanca yang menulis buku Negara Kertagama pada tahun 1365 yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila. Kemudian ada Empu Tantular dengan bukunya yaitu Sutasoma yang di dalamnya terdapat Seloka Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada tahun 1331, Mahapatih Gajah Mada bersumpah untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Dengan berjalannya waktu, terciptalah kondisi yang baik. Kedua ada Pancasila pada masa awal kebangkitan nasional. Pada awal kebangkitan nasional, di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur. Dan di Indonesia, kebangkitan nasional pada tahun 1908 banyak memunculkan pergerakan nasional seperti Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Oktober 1908 dan dipimpin oleh Dr. Wahidin beserta Budi Utomo. Yang kedua ada Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909 dan diganti menjadi Sarekat Islam pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Yang ketiga ada Indis Partij pada tahun 1913 dan dipimpin oleh 3 serangkai, yakni Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Yang terakhir ada Partai Nasional Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh-tokoh lainnya. Yang ketiga ada Pancasila pada zaman penjajahan Jepang. Meskipun banyak muncul pergerakan nasional, akan tetapi masih ada penjajahan Jepang. Mereka masuk dengan propaganda Jepang memimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 29 April, bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, dia memberi hadiah kepada Indonesia, yaitu kemerdekaan tanpa syarat. Jepang menganjurkan kepada bangsa Indonesia untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Widyodiningrat. Yang selanjutnya ada Pancasila pada masa proklamasi kemerdekaan. Menurut Soekarno dalam pidatonya, dasar bagi Indonesia merdeka adalah dasarnya suatu negara yang disebut fundamen. Selanjutnya, Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa dasar bagi Indonesia disebut Pancasila, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah mufakat perwakilan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang tersebut dibentuklah panitia kecil, yaitu Panitia 9. Panitia 9 melakukan sidang pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar pada alinea keempat. Kemudian Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Dan yang terakhir ada Pancasila pada masa setelah proklamasi. Seiring berjalannya waktu, dibentuklah badan yang melanjutkan tugas BPUPKI, yakni PPKI. PPKI melakukan sidang pertamanya sehari setelah proklamasi. Mereka melakukan revisi pada sila yang pertama, yakni ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Namun hal ini dianggap kurang menghargai seluruh warga Indonesia karena tidak semua masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Sehingga setelah dilakukan revisi dan menghasilkan sila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.